Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurwitasari. Saya dari IKIP PGRI Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan meresum tugas dari mata kuliah Bina Diri dan Gerak Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, di sini dibagi 3 konsep bina diri, bina gerak, dan fisioterapi. Kita mulai yang pertama, bina diri. Tujuan dari bina diri adalah melatih mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam kemandirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga anak tersebut tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian, program bina diri adalah serangkaian gerakan yang dilaksanakan oleh guru profesional dalam berkebutuhan khusus yang dilaksanakan secara terprogram. Kemudian contoh dari program bina diri yang pertama adalah kebutuhan menolong diri sendiri. Contohnya saja adalah yang pertama membersihkan tempat tidur, yang kedua memasak, mencuci piring. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi yang ekspresif itu misalnya menjawab nama sendiri dan identitas keluarga, jadi dia tahu diri dia sendiri. Kemudian yang ketiga, kebutuhan komunikasi reseptif, misalnya memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang nomor 3, kebutuhan bersosialisasi, karena anak berkebutuhan khusus itu juga butuh untuk bersosialisasi ya. Contohnya saja kebutuhan bermain. Kedua, berinteraksi. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Kebutuhan bersosialisasi sangat penting karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita selalu membutuhkan orang lain. Itu kunci yang utama. Kemudian keterampilan. Contohnya saja keterampilan belajar dan keterampilan keuangan. Nah, sekarang kita beralih yang kedua, bina gerak. Gerak adalah suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencapai satu tujuan dan memerlukan waktu yang dinamis atau waktu yang bergerak terus. Proses terjadinya gerak dimulai dari stimulus menuju otak, menuju ke panca indera, dan terakhir alat-alat gerak. Pasangan otot terdiri 2, yaitu antagonis dan sinergis. Gerak dasar tubuh dan gerak otot dimulai dari terlentang miring, tengkurap, kontinu atau terus-menerus oleh para ahli seperti tenaga kesehatan dan fisioterapis dan lain sebagainya. Jenis-jenis gerakan menurut pergerakan sendi, yang pertama adalah gerakan fleksi, kemudian gerakan resensi, yang ketiga gerakan adukasi, yang keempat gerakan abduksi, dan kelima gerakan rotasi, dan keenam gerakan sirkumduksi. Oke. Kemudian prinsip gerak yang pertama adalah proksimal, kebagian kristal di mana sikap flesi ke sikap ekstensi. Gerak non-manipulatif dilakukan tanpa alat untuk berpindah tempat. Kalau gerak refleks dimulai dari stimulus ke panca indera menuju sumsum tulang belakang, dan terakhir barulah alat gerak. Proses terjadinya gerak itu sendiri dimulai dari stimulus otak menuju ke panca indera, dan terakhir alat-alat gerak. Pasangan otot terdiri dari 2 jenis, yaitu antagonis dan sinergis. Gerak dasar tubuh
Dan gerak otot dimulai dari terlentang miring, tengkurap, berguling, merayap, merangkak, duduk, berdiri, jalan, dan lari. Dilatih secara terus-menerus oleh para ahli. Kemudian kita beralih ke nomor 3, yaitu fisioterapi. Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang berfokus pada fisik dan gerak tubuh. Alat terapi yang digunakan pun tidak bersifat kimiawi atau mempunyai efek buruk untuk jangka lama. Semua berdasar kepada proses fisiologis tubuh. Selain itu, fisioterapi memberikan terapi dengan metode yang kreatif dan pendekatan tertentu kepada anak. Metode terapi yang digunakan pun sangat aman. Menggunakan metode manual dengan tangan diantaranya. Yang pertama, memberi stimulus sensomotorik dengan sentuhan. Menurut seorang psikolog yang bernama Lev Vygotsky, ini adalah salah satu pendekatan baru untuk cerebral palsy. Hal ini didasarkan pada 2 prinsip. Salah satunya adalah plastisitas saraf yang berarti bahwa mampu mengubah struktur sendiri dan berfungsi untuk memenuhi tuntunan lingkungan tertentu. Prinsip kedua adalah bahwa belajar dapat menyebabkan perkembangan. Kemudian yang kedua adalah brain gym dalam fisioterapi ya. Meningkatkan lancarnya aliran darah ke otak, meningkatkan keseimbangan badan, terutama sebelum gerakan silang, dan meningkatkan kerjasama kedua mata dan dapat mengurangi juling. Yang ketiga, fasilitasi gerakan. Anak dengan berkebutuhan khusus tidak hanya terlambat secara kognitif, tetapi juga terlambat dalam fase perkembangannya. Untuk itulah fisioterapi memberi terapi fasilitasi. Fisioterapi memberi fasilitasi kepada gerakan atau fase kembang yang dia belum mampu. Beberapa tadi merupakan beberapa contoh atau terapi yang bisa diberikan oleh fisioterapi untuk anak berkebutuhan khusus, terutama CP atau cerebral palsy dan masalah tumbuh kembang lainnya. Tidak hanya sebagai pemberi terapi, dengan kelugasan dan keluasannya memodifikasi suatu terapi menjadi kegiatan yang menarik bagi anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Fisioterapi juga berperan sebagai teman anak berkebutuhan khusus. Nah, demikian resume dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.